Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfal Soibah, kelas 2016B, NIM 16804 kali 27. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai pengaruh model reciprocal teaching terhadap kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran tematik kelas 5 SDN Wonokusumo. Baik, penelitian ini dilatar belakangi oleh revolusi industri 4.0. Dunia yang saat ini sedang memasuki era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan teknologi berbasis internet atau dapat dikatakan Internet of Things. Perkembangan pesat teknologi ini membutuhkan keseimbangan dengan penguatan kapasitas modal sumber daya manusia. Jika terjadi ketidakseimbangan antara kemajuan teknologi dengan sumber daya manusia yang ada, maka perkembangan atau kemajuan teknologi ini dapat mengganggu atau bahkan mengancam keberadaan manusia. Berdasarkan penelitian pendidikan reguler oleh Lembaga Ketahanan Nasional Angkatan 59 menunjukkan bahwa sumber daya manusia Indonesia memiliki potensi besar dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia. Namun, peningkatan modal sumber daya manusia nasional belum menunjukkan penguatan yang optimal. Sumber daya manusia sebagai modal utama yang mendukung pembangunan Indonesia masih dinilai rendah dibandingkan dengan negara-negara maju di dunia. Hal ini berarti sumber daya manusia Indonesia masih rendah untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Untuk membawa Indonesia menuju era revolusi industri 4.0, salah satu komponen penting yang mempengaruhi adalah pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia sendiri kini telah menunjukkan usaha untuk memperkuat pendidikan melalui revisi kurikulum dengan menambahkan 5 kompetensi. 5 kompetensi tersebut diantaranya kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif dan inovatif, kemampuan dan keterampilan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama dan berkolaborasi, serta percaya diri. Kompetensi-kompetensi tersebut dianggap sebagai modal yang sangat dibutuhkan untuk mampu bersaing dalam era revolusi industri 4.0. Salah satu kompetensi yang masih membutuhkan perhatian khusus adalah kompetensi berpikir kritis. Kenyataan di sekolah masih menunjukkan bahwa pendidikan belum berorientasi ke arah peningkatan kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran masih menggunakan paradigma teacher center, sehingga peserta didik hanya menyerap informasi secara pasif. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di SDN Wonokusumo menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis peserta didik masih rendah. Hal ini dapat diketahui atau dapat dilihat pada saat pembelajaran, peserta didik masih kurang kritis dalam bertanya maupun mengungkapkan pendapatnya, serta kemampuan pemahaman atau tingkat pemahaman peserta didik terhadap suatu bacaan masih rendah. Karena umumnya peserta didik masih berorientasi untuk menghafal bacaan. Pemberdayaan kemampuan berpikir kritis sendiri dapat ditingkatkan oleh guru, dapat dilakukan oleh guru dengan menerapkan strategi-strategi pembelajaran konstruktivis yang berpotensi memberdayakan kemampuan berpikir kritis, misalnya cooperative learning. Menurut Palitzker dalam Sundari 2019, strategi pembelajaran konstruktivis yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik adalah pembelajaran reciprocal teaching. Pembelajaran reciprocal teaching mengajarkan peserta didik 4 strategi pemahaman dan pengaturan diri spesifik, yaitu merangkum bacaan, mengajukan pertanyaan, mengklarifikasi istilah-istilah atau pertanyaan yang sulit dipahami, dan memprediksi materi dalam cakupan yang lebih luas. Di dalam pembelajaran reciprocal teaching akan terjadi dialog dan diskusi antar peserta didik dalam kelompok kecil serta
diskusi antar peserta didik dengan guru. Sintaks model reciprocal teaching dapat melatih keterampilan berpikir kritis, diperkuat oleh penelitian Sundari dan kawan-kawan 2019 yang menunjukkan bahwa strategi reciprocal teaching dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan menggunakan rancangan penelitian eksperimen dengan desain quasi-experimental design dalam bentuk process-only control design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas 5 SDN Wonokusumo tahun ajaran 2019-2020 yang terdiri dari kelas 5A, 5B, dan 5C. Penelitian ini menggunakan teknik random sampling dengan cara cluster random sampling. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan tes dan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T. Selanjutnya, hasil penelitian. Peneliti melaksanakan uji normalitas dan uji homogenitas sebelum penelitian sebagai prasyarat uji T. Uji normalitas yang dilakukan menggunakan nilai PTS tema 2 peserta didik kelas 5. Hasil analisis uji normalitas hasil PTS menunjukkan bahwa nilai statistik pada kelas kontrol adalah 0,123 dengan derajat kebebasan 30 dan tingkat signifikansi 0,200. Dan pada kelas eksperimen diperoleh nilai statistik sebesar 0,136 dengan derajat kebebasan 30 dan tingkat signifikansi 0,136. Maaf, maksud saya 0,164. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka hasilnya H0 diterima. Oleh karena dalam perhitungan ini nilai signifikansi kelas kontrol dan kelas eksperimen sebesar 0,200 dan 0,164, yang berarti nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka hasilnya H0 diterima dengan arti bahwa nilai statistik berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji homogenitas. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pada tabel ditemukan nilai F itu sama dengan 0,1093 dengan signifikansi 0,300. Oleh karena nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua sampel penelitian memiliki nilai varian yang sama, atau dengan kata lain varian antar kelompok bersifat homogen. Selanjutnya, data diolah menggunakan uji T. Nilai yang digunakan dalam analisis uji T adalah nilai rata-rata hasil post-test peserta didik. Hasil output menunjukkan nilai signifikansi tutel 0,006. Karena nilai signifikansi tutel 0,006 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan H0 ditolak, yang artinya terdapat pengaruh model reciprocal teaching terhadap kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran tematik kelas 5 SDN Wonokusumo. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis berbantuan SPSS yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 0,006 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan hipotesis yang diteliti diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model reciprocal teaching berpengaruh secara signifikan akan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Hasil ini sesuai dengan penelitian mengenai pengaruh model reciprocal teaching terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik yang telah dilakukan sebelumnya oleh Adi Wijaya 2016, Setiawan 2016, dan Sundari 2019 yang menunjukkan model reciprocal teaching berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. Model reciprocal teaching merupakan model pembelajaran yang di dalam pelaksanaannya terdapat 4 tahapan, yaitu meringkas, menyusun pertanyaan, memprediksi, dan mengklarifikasi yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Pada tahap proses meringkas, peserta didik akan berupaya untuk membuat suatu rencana dengan cara mengumpulkan berbagai informasi penting berkaitan dengan konsep yang akan dipelajari untuk dijadikan rangkuman yang akan disampaikan kepada rekannya dan dikaji lebih lanjut. Selanjutnya, tahap mengklarifikasi. Peserta
peserta didik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat kepada sesama teman, sehingga peserta didik tidak hanya berpikir dengan kemampuannya sendiri, tetapi berdiskusi dengan sesama teman untuk mencari pemecahan masalah yang terbaik. Selanjutnya, tahapan mengajukan pertanyaan. Pada tahapan questioning atau mengajukan pertanyaan, peserta didik dituntut menyusun pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang telah dirangkum, sehingga peserta didik diberi kesempatan untuk memperkuat pemahamannya sekaligus menantang peserta didik untuk berpikir kritis. Berikutnya, tahapan memprediksi atau predicting. Peserta didik dituntut mampu menjawab pertanyaan baru yang diberikan oleh guru. Peserta didik menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki untuk menyelesaikan permasalahan baru yang terkait dengan materi. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil yang diperoleh setelah melakukan penelitian menunjukkan model reciprocal teaching berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran tematik kelas 5 Janwonokusumo. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis berbantuan SPSS yang telah dilakukan. Diketahui nilai signifikansi 0,006 kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan hipotesis penelitian diterima. Disimpulkan bahwa model reciprocal teaching berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.